Kasus penangkapan pemain judol yang diduga merugikan bandar di Yogyakarta sempat memicu spekulasi publik. Polda DIY akhirnya memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial. Mereka menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam aktivitas judol, baik pemain, operator, pemodal, maupun pihak yang mempromosikan, akan diproses hukum tanpa toleransi. Penindakan terhadap 5 orang tersangka ini berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lingkungan mereka. Informasi tersebut ditindaklanjuti secara profesional oleh pihak kepolisian bersama intelijen hingga berhasil mengungkap modus para pelaku yang memanfaatkan promo pengguna baru di situs judol untuk menambah deposit. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai operator dan 1 orang sebagai koordinator berinisial RDS. Kelima tersangka kini telah ditahan dan kasusnya masuk tahap penyidikan. Polda DIY menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh bentuk perjudian dan kejahatan cyber, termasuk bila nanti ditemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar. Pihak kepolisian juga mengapresiasi peran masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan informasi sehingga kasus ini dapat terungkap. Masyarakat diimbau untuk menjauhi segala bentuk judol dan segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas serupa di wilayahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Woi, ini gimana sih konsepnya? Polisi tangkap pemain judol yang bikin rugi bandar. Bentar nih ya, gua cerna dulu kalimat. Pemain judol ditangkap polisi karena bikin rugi bandar. Terus yang bikin laporannya siapa ya? Kayaknya ada yang aneh nih. Tapi gimana ya? Lagian ya, kalau judol yang seharusnya diberantas itu bandarnya, bukan pemain judolnya. Apa kabar bandarnya nih kalau udah pemain judolnya ditangkap kayak gini? Tapi ya menurut gue ya, 5 orang tersangka ini termasuk keren sih. Bisa merugikan bandar sampai 50 juta per bulan. Caranya gimana nih? Katanya mereka ini setiap hari bikin akun baru supaya mendapatkan promo nih dari cashback website judol tersebut. Tapi kok bisa ya sampai sedetail itu polisi tahu? Karena nih ya, walaupun itu pengaduan dari masyarakat yang mana nih yang tahu sedetail itu ada cashback promo dari website judol kalau bukan pemain dan bandar? Bukannya mau membela para tersangka nih ya, tapi agak kocak aja sih mendengar berita bahwa pihak kepolisian berhasil menangkap 5 orang pemain judol yang merugikan bandar. Sebenarnya yang meresahkan masyarakat itu tuh judolnya. Gak mungkin dong ada pemain judol kalau nggak ada bandarnya. Bener dong, ya bisa kali ya bandarnya juga disita. Padahal ada nih statementnya dari Pak Kapolri yang menyatakan bahwa dia akan memberantas judol dari akar-akarnya sampai yang paling atas. Tapi berita yang sudah beredar nih bahwa Polda DIY berhasil menangkap 5 orang pemain judol yang merugikan bandar. Jadi hati-hati nih buat para pemain judol, reminder, karena pemain judol juga bisa ditangkap kalau withdrawnya kebanyakan sampai merugikan bandar. Jadi menurut kalian gimana guys? Coba nih kasih komen kalian di kolom komentar dan jangan lupa nih follow akun Donasi. Nih, lawakan hukum di negeri Konoha tuh lihat, bobol sistem judol dan kuras puluhan juta dari bandar. Sekelompok pemuda di Jogja ditangkap kepolisian. Yang jadi pertanyaan gua gini, yang ngelaporinnya siapa sih? Kok bisa tahu gitu Pak isi lop ini tentang kasus ini nih, tentang kasus pembobolan ini? Kenapa kagak yang ngelaporinnya aja yang ditangkap? Berarti kan yang ngelaporin tersebut itu adalah salah satu oknum bandarnya dong. Kalau kata gue mah nih Pak ya, ngapa kagak lu rekrut aja itu kelima pemuda itu? Mereka pinter loh, cerdas loh ya. Arahkan, dibina gitu ya. Diarahkan, dibina. Agar apa? Agar bisa menjadi orang yang bermanfaat, membantu negara tuh, membantu terkait mengatasi permasalahan judol gitu kan ya. Mereka itu pinter tuh, bisa ngebobol sistem judol. Berarti mereka juga bisa tuh ngebobol sistem-sistem judol yang lain-lain untuk dinonaktifkan ya. Ini malah ditangkap. Laporannya siapa sih Pak? Info-info dong ah. Katanya kan bandarnya rugi kan, merugi gitu. Makanya nyampe pada mereka nyampe ditangkap tuh. Heran gua mah yang kayak begini sampai lolos gitu ya.
Aduh, ampun isilop hukum di negeri Konoha ini bener-bener dah. Udah tuh rekrut tuh Pak, bina, ajarin, arahin ya. Bukan ngapa-ngapa. Judol ini tuh bagi warga, bagi masyarakat itu meresahkan, bikin hidup sengsara gitu kan. Ya ada yang lakinya mainan judol melulu kayak begitu, sampai pada habis harta banda dijual-jualin, utang ngebludak itu ya gara-gara judol. Gara-gara judol kelilit pinjol. Wah, udah ool tolol ujung-ujungnya. Ampun dah. Lucu gitu tuh loh. Bandar laporan ditangkap itu yang ngebobol. Udah Ini otak gue rada-rada ngelek ya pas gue baca ini ya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tangkap komplotan pemain judol yang rugikan bandar 50 juta per bulan. Wait. Gue kayak rada-rada ngelek ini. Gini gimana konsepnya ini ya. Jadi ada nih 5 orang oknum yang suka main judol. Udah gitu dia mengakali sistem gitu, sistemnya judol dengan cara ternak akun. Karena biasanya kalau misalnya pertama-tama kita baru bikin akun itu katanya gue kagak pernah judol-judol ya. Nah katanya itu awal-awal tuh dikasih menang biar orangnya tuh ketagihan terus gitu loh. Nah dia buatlah ternak akun yang banyak gitu loh, dan bandarnya mengalami kerugian 50 juta dan akhirnya hari ini mereka semua ditangkap. Ini maksudnya bandarnya dilindungi atau kayak gimana nih? Kok kerugian bandar bisa dilaporkan dan pemainnya ditangkap? Pertanyaannya yang ngelaporin siapa? Bandarnya dong berarti. Berarti yang nangkap polisinya tahu dong bandarnya siapa. Ini sih kocak sih. Sama aja kayak misalnya gue nih beli narkoba nih misalnya nih ya. Terus gue nipu bandarnya gitu, gue kagak bayar. Gue pesen 100 misalnya. Terus gue kagak bayar gitu, melarikan diri. Terus bandarnya kucuk ke polisi, lapor. Terus gue ditangkap gitu. Kalau sebaliknya gimana? Misalnya gue beli nih 100 nih butir inek gitu kan. Terus kagak ada rasanya nih. Rasanya isinya tepung doang gitu. Terus gue harus lapor ke siapa? Lapor ke perlindungan konsumen gitu atau nggak gimana nih? Atau lapor ke Kaseto gue? Emangnya kayak bandar narkoba, bandar judol gitu ada yang melindungi gitu ya? Ada OJK-nya gitu atau nggak ada dinas apanya gitu yang melindungi? Kalau misalnya buat konsumennya ada perlindungan juga gitu ya. Misalnya gue ditipu gitu beli narkocoy, terus habis itu kagak ada rasanya, isinya tepung doang gitu. Terus gue bisa gitu lapor ke Halo Konsumen atau di mana gitu ya. Terus deh ini gue masih ngelek sih sampai sekarang. Kenapa dilindungin? Berarti dilindungin dong kalau kayak begini secara nggak langsung. Kalau mau fair, dua-duanya ditangkep. Pemainnya ditangkep, bandarnya juga ditangkep gitu. Jangan mentang-mentang bandarnya banyak duitnya jadi kagak ditangkap. Yang kayak gini-gini kroco-kroco kayak begini yang ditangkap selalu kan kayak begitu, yang tangkap-tangkap tuh yang nggak ada duit gitu. Emosi gue liatnya, nggak bisa tidur gue malam ini mikirin ini konsepnya kayak gimana ini. Gara-gara main judol dan mengelabui bandar judolnya, 5 orang ditangkap Polda DIY. Ntar dulu deh, ini berita kayak ada yang aneh gitu. Di gua kayak ada yang apa ya? Ada yang ganjel gitu. Kalian sama gak sih? Kayak banyak pertanyaan gitu di kepala kalian gitu. Kenapa nih 5 orang yang mengelabui bandar judol bisa ditekong sama Polda DIY? Karena bandarnya itu merasa dirugikan gitu. Jadi ini poinnya tuh bandarnya ngelapor ke Isilok, ngelapor ke polisi gitu. Berarti kan polisi tahu bandarnya nih. Kenapa bandarnya nggak ditekong, say? Kenapa malah yang ditekong yang mengelabuhi dan menyebabkan kerugian? Ini gimana sih maksudnya sih? Kalau menurut berita yang gue baca, yang melaporkan ke polisi itu adalah masyarakat. Pertanyaan gue adalah masyarakat yang mana? Apakah masyarakat itu dirugikan? Ya tapi sebenarnya si bandar itu kan juga bagian dari masyarakat gitu ya. Cuman gimana ya? Kok kayak ada yang janggal gitu. Jadi si 5 orang ini, si komplotan ini main judol. Nah, waktu dia main judol, dia itu memanipulasi sistem. Jadi dia bikin banyak akun gitu. Dia bikin berapa puluh akun gitu. Jadi dia depo. Karena kalau akun baru, waktu dia depo dan pokoknya intinya balik ke kitanya itu jadi besar gitu. Jadi dia bikin akun baru gitu. Terus si bandar itu merasa dirugikan. Kalau akun baru itu ya dapat cashback yang luar biasa, dapat kemenangan yang lebih besar gitulah ceritanya. Nah, gara-gara kelakuan si 5 komplotan ini, bandarnya rugi, bandarnya tekor gitu, Wak. Pertanyaannya, ini kenapa gimana sih?
kok bisa polisinya tahu kalau bandarnya rugi gitu? Kayak iya, menurut berita yang gue baca yang lapor masyarakat, cuman kayak kok kok bisa gitu ya? Nih kalau misalkan yang laporin masyarakat gitu ya, kok masyarakat bisa tahu nih kalau nih bandar judolnya rugi gitu? Kan yang megang omset perusahaan, keluar masuknya cash flow perusahaan, itu kan yang punya perusahaan tersebut dong. Atau si masyarakat yang melapor ini adalah bagian orang yang bekerja di judol tersebut. Iya, tapi kalau begitu kenapa tidak ditekong? Ini polisi juga kadang-kadang nih kadang kidding dah kata gua, kalau memang mau membasmi judol ya bandarnya dong ditekong, apalagi kalau bandar-bandar gede lah. Ini kok malah pemainnya ditekong. Oke, kalau pemainnya ditekong untuk direhab atau untuk diberikan pendidikan, diberikan edukasi mengenai mengenai judai apa segala macam, iya oke. Tapi kenapa bandarnya nggak ditekong? Pemain judol, pemain judai akan terus bertambah selama perusahaannya masih ada, bahkan beranak pinak. Lagi pula ya, ini namanya judai. Dimana-mana kalau judai ya ada untung, ada rugi gitu. Dan kebanyakan pemain-pemain judai itu banyak ruginya juga gitu. Bandar juga banyak yang natskal gitu loh. Jadi maksudnya bandarnya boleh bandel, bandarnya boleh natskal, tapi penggunanya nggak boleh natskal gitu. Lagi pula kan tidak ada larangan untuk membuat akun lebih dari satu. Emang ada aturannya kalau mau main judai itu harus satu akun? Kan nggak ada juga gitu. Tapi maksudnya bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Apa ya, gue jadi ngomong alur ngidul kemana-mana nih, saking gue nggak ininya nih, nggak resepnya nih. Maksud gue nggak masuk ke pola pikir akal gue nih, nggak masuk nih. Kayaknya emang kepala gue sakit dah.